مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله حق حمده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam tempatnya, di rumah Allah, di masjid. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan kita dihimpun di waktu yang baik, waktu yang berkah. Di pagi hari didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi-pagi mereka. Dan kita dihimpun di dalam bulan satu di antara 4 bulan yang mulia, bulan Rajab, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai bulannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab yang menjadi tema pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah bulan yang istimewa. Sudah kita singgung tadi, Rajab adalah satu di antara 4 bulan haram, 4 bulan mulia yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal penciptaan. Jadi Allah Jalla Jalaluhu berfirman bahwa bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah sama seperti ketika Dia menciptakan langit dan bumi, yaitu 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu terdapat 4 yang merupakan bulan haram, bulan mulia. 4 bulan mulia itu yang 3 berkumpul, yang 1 menyendiri. Yang 3 berkumpul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang dahulunya merupakan bulan-bulan yang secara tradisional bahkan sampai sekarang digunakan orang untuk dari sejak persiapan, keberangkatan, pelaksanaan sampai kembali dari berziarah ke rumah Allah, ke Baitullah Al-Haram. Di sejak setelah Syawal, bulannya disebut Dzulqa'dah. Kata qa'dah, qa'datun itu artinya duduk-duduk. Kenapa kok duduk-duduk? Tidak ada yang dikerjakan lain selain menunggu keberangkatan menuju ke Baitullah. Maka duduk-duduk nunggu rombongan yang lain yang sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Baitullah. Lalu nanti pelaksanaan dari manasiknya secara tradisional dulu dianggap yang lebih awal lebih baik, sehingga Rasulullah SAW dulu juga kalau menunaikan misalnya Umrah Hudaybiyah tahun ke-6, Umratul Qadha tahun ke-7, itu juga di bulan
Dzulqa'dah. Jadi secara tradisi 3 bulan haram yang berkumpul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terkait dengan satu syiar yang disebut sebagai haji. Syiar berziarah ke Baitullah, ke kota Makkah Al-Mukarramah, bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang ribut-ribut di Twitter tentang kiblat pertama umat Islam. Karena di dalam Al-Quran disebut dengan kata Bakkah. Nah, kata Bakkah itu lalu dia terjemahkan dengan seenaknya sendiri sebagai Bekka. Bekka itu sekarang ada daerah di dekat Jordan dan Lebanon namanya Petra. Lalu dia menafsirkan sendiri bahwa dulu kiblatnya Rasulullah ke Petra. Nek ngarangi ya mbok ojo ado-ado gitu ya. Dari mana kemudian Bakkah dimaknai Bekka kemudian menjadi Petra gitu ya. Hanya sekedar telaah seakan-akan linguistik. Mau linguistik kan kita juga bisa. Kok bisa Bakkah? Kok sekarang Makkah? Gitu ya. Loh, memangnya menurut Anda yang betul Jogja apa Yogya? Nah, iya. Dua-duanya benar kan? Lebih susah lagi Solo apa Surakarta? Jauh itu. Jadi tidak mempersoalkan yang semacam itu tuh betul-betul sebenarnya dia ahistoris. Karena ya tradisi dari dulu tidak ada yang meriwayatkan Rasulullah pernah tinggal di Petra. Dari dulu Nabi SAW tinggalnya di Makkah. Berpindah ke Madinah. Kok dia kemudian ngarang setelah zaman Abbasiyah Quran diubah dari kata Bakkah menuju Makkah. Loh, sampai sekarang di Quran itu enggak berubah, tetap Bakkah bukan Makkah. Nah, memang secara linguistik teorinya ba sama mim itu kalau Anda belajar ilmu tajwid makhrajnya sama. Ba dan mim itu huruf yang disebut sebagai huruf syafatain. Ada huruf yang disebut sebagai huruf syafatain, huruf bibir. Maka ba dan mim itu kalau mau mengeluarkan huruf ba maupun huruf mim itu sama-sama menggunakan 2 bibir yang paling berperan penting. Bedanya ba itu tebal, mim itu tipis. Kecenderungan orang itu kalau mengucapkan sesuatu pilih yang tebal apa yang tipis? Pilih yang tipis. Maka ba dan mim dulu Bakkah disebut Makkah sahih. Yang kedua, Quran itu punya kata Bakkah di Ali Imran 96 gitu ya. Juga punya kota Makkah di ayat yang lain. Ketika menyebut Makkah, maka itu adalah disebut oleh para ulama nama aslinya. Bakkah itu julukan. Kenapa disebut Bakkah? Nah, ternyata Bakkah itu makna aslinya apa? Padet. Bakkah itu makna aslinya apa? Rame. Bakkah itu makna aslinya apa? Kemruyuk. Bahasa Inggrisnya crowd. Nah, ternyata ketika Allah menyebut kota Mekah dengan kota Bakkah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Gitu ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Nah, ternyata kata para ulama ketika Allah menyebut dengan kata Bakkah dihubungkan dengan apa? Haji. Haji rame apa sepi? Padet apa lengang? Padet. Kemruyuk apa mamring? Kemruyuk. Maka digunakan kata Bakkah. Quran itu kalau milih diksi, Masya Allah, sempurna. Di Quran itu kalau milih diksi nggak akan sembarangan. Disebut Bakkah ketika dihubungkan dengan haji. Karena Bakkah artinya crowd, kerumunan, banyak orang. Maka hubungannya dengan haji. Tapi ketika menyebut tentang karakter lain digunakan kata lain. Kata Makkah, digunakan kata Ummul Qura gitu ya. Itu
pasti konteksnya berbeda-beda. Sama, panjenengan baca surah Shaf. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Kalau Musa bilangnya apa? Ya qaumi. Siapa yang dimaksud ya qaumi? Bani Israel. Berikutnya Nabi Isa alaihissalam bilang apa? Ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bilangnya ya Bani Israel. Kenapa bukan ya qaumi? Padahal yang diajak ngomong Nabi Musa dan Nabi Isa sama-sama Bani Israel. Tapi Nabi Musa menggunakan kata ya qaumi, Nabi Isa menggunakan ya Bani Israel. Kenapa? Karena kaum itu hubungan nasabnya nasab bapak apa nasab ibu? Nasab bapak. Bapaknya Nabi Musa orang Bani Israel bukan? Bani Israel. Maka dia bilang kepada Bani Israel, ya qaumi, wahai kaumku, betul atau salah? Betul. Nabi Isa punya bapak atau tidak? Tidak punya. Jadi kepada Bani Israel dia bisa bilang ya qaumi atau tidak? Enggak bisa. Maka dia bilang apa? Ya Bani Israel. Masya Allah. Quran itu diksinya detail dan sangat teliti. Sama-sama anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mengabarkan kelahiran Ismail, apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembiralah dia dengan seorang anak yang halim, sangat tabah. Ketika memberi kabar gembira tentang kelahiran Ishak, maka Allah menggunakan kata bighulamin alim, dengan seorang anak yang sangat pandai. Detail diksinya. Ismail tabah, Ishak pandai. Maka keturunannya Ismail tabah-tabah. Ismailnya sendiri disembelih juga tabah gitu ya. Nanti keturunannya Nabi Muhammad SAW juga orang yang sangat tabah gitu. Sementara Ishak alim, pinter. Keturunannya pinter-pinter. Masya Allah, Quran diksinya detail. Jadi janganlah kalau mau nantang jangan nantang Quran. Kalah wes kalah gitu. Nggak bisa gitu. Diksinya Quran itu sebegitu detailnya. Terlalu banyak contoh yang bisa kita lihat gitu ya. Seperti misalnya tentang besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi. Di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan manfaat bagi manusia. Kenapa bukan wa khalaqnal hadida, dan kami ciptakan besi? Tapi Allah mengatakan wa anzalnal hadida, kami turunkan besi. Karena besi asalnya bukan dari bumi. Jadi inti bumi yang terbuat dari besi pun itu datang dari tumbukan dari meteorit-meteorit besar yang jatuh ke bumi. Besi dikirim Allah, kami turunkan besi ke bumi, bukan dari bumi ini gitu. Tabarak Rahman. Quran detail, Quran rinci, Quran tidak bisa dikalahkan. Kembali ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan haram yang berkumpul. Nah ada 1 bulan haram yang berpisah, menyendiri, namanya Rajab. Masya Allah, dan dia memiliki keistimewaan. Kalau tidak istimewa, tidak akan menyendiri. Sesuatu itu menyendiri karena dia istimewa. Jadi dia berpisah dengan teman-temannya, ngumpul jadi satu, dan teman-temannya 3 ada hubungannya dengan haji. Dia hubungannya dengan apa? Coba. Rajab ini sama-sama bulan haram, kok dia menyendiri? Dia hubungannya dengan apa? Padahal yang namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mulia karena terkait aksi ibadah yang sangat mulia, amal ibadah yang sangat mulia, yaitu haji. Rajab bagaimana? Maka para ulama mengatakan 1 keutamaan Rajab, 1 bulan
haram yang menyendiri, maka dia keutamaannya bersaing dengan 3 bulan haram yang berkumpul. Di bulan Rajab ini seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau berdosa, ini keterangan ulama Syafi'iyah, ya berarti juga dilipatkan dosanya. Saking mulianya bulan Rajab. Kemudian terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Jadi Rajab bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umat. Disebut kenapa Sya'ban disebut bulanku? Nabi SAW itu selalu senang untuk menghidupkan ibadah di waktu-waktu menjelang peristiwa mulia. Kalau setiap pekan peristiwa mulianya hari apa? Jumat. Maka puasanya Rasulullah hari Kamis. Kalau hari Senin hari lahir, Kamis hari apa? Hari diangkatnya amal ke hadapan Allah. Jadi menjelang hari Jumat itu amal secara pekanan diangkat ke hadapan Allah. Maka aku suka, kata Nabi SAW, ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Itu Kamis. Sama. Ramadan itu peristiwa mulia dalam setahun. Paling mulianya adalah bulan Ramadan. Sayyidul Ayyam Jumat, Sayyidul Syuhur Ramadan. Ternyata sama logikanya. Bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal-amal ke hadapan Allah. Maka aku suka jika amal-amalku diangkat aku dalam keadaan puasa, sehingga Rasulullah SAW juga banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, Rajab bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bulan ini sebagai bulan antara dia dengan hambanya, dan hamba yang menghendaki hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan perhatian lebih dari Allah ketika mengajukannya kepada Allah di bulan Rajab. Maka sebagian ulama memaknai kalau mau bertaubat, salah satu bulan terbaik untuk bulan bertaubat selain Ramadan adalah bulan Rajab. Dan demikian pula Rajab ini menjadi persiapan menuju ke bulan Ramadan. Jadi dulu sebelum tahun kedua Hijriah, kaum muslimin tidaklah tahu keutamaan bulan Ramadan. Allah belum memberikan ayat tentang keutamaan Ramadan. Allah belum memberikan keutamaan, belum menetapkan keutamaan bulan Ramadan bagi umat. Baru tahun kedua Hijriah. Yang mereka ketahui yang mulia adalah bulan Rajab. Ternyata begitu ditetapkan bulan Ramadan itu bulan setelah Rajab dan Sya'ban. Maka dengan demikian kaum muslimin menjadikan bulan Rajab sebagai warning sudah mau dekat kepada bulan Ramadan. Maka mereka mempersiapkan bulan Rajab dan mengisi bulan Rajab dan Sya'ban untuk menyongsong bulan Ramadan. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, setiap ibadah itu ada persiapannya sebelum take off. Setiap ibadah itu ada persiapannya sebelum take off. Kalau sholat itu ada sunnah sebelum sholat yang fardu, namanya sholat sunnah qabliyah. Dan sholat sunnah qabliyah itu didahului dengan wudu. Kalau akan berhaji maka didahului dengan miqat, didahului dengan mengambil niat ihram,
baru nanti menuju kota Makkah lalu melaksanakan manasik. Maka Ramadan juga begitu, sebagai sesuatu yang agung, dia memiliki qobliyahnya. Dan qobliyahnya adalah puasa di bulan Rajab dan Sya'ban yang diperbanyak oleh Rasulullah SAW, seperti kesaksian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sejak mulai Rajab, Rasulullah sudah mempertinggi intensitasnya untuk berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW mempertinggi intensitasnya dalam berpuasa di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan penuh berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kalau kita sadari hikmahnya luar biasa. Kita kalau sholat fardu tidak didahului dengan sholat sunnah qobliyahnya, gitu ya. Mungkin sholat fardu kita bagian awal masih berusaha menyetel frekuensi kita untuk sholat, gitu ya. Tapi kalau kita sudah qobliyah, kita sudah terkondisikan untuk siap sholat fardu. Sama, kalau Ramadan kita tidak punya persiapan, ujuk-ujuk langsung masuk, maka hari-hari pertama badan kita akan dalam masa adaptasi. Dan itu membuat awal-awal Ramadan yang sudah saatnya sangat produktif dengan amal ibadah menjadi tidak produktif. Karena akan banyak gelimbang-gelimbung, tidar-tidur, gelundang-gelundung, kelombrak-kelambruk. Gitu ya, di awal Ramadan. Karena apa? Karena tidak ada persiapannya. Tapi kalau sudah menaikkan intensitas puasa kita sejak bulan Rajab dan Sya'ban, Ramadan, badan kita sudah tersetting untuk melaksanakan puasa dengan aktivitas ibadah yang sudah optimal. Sehingga di bulan Rajab dan Sya'ban, tuntunan dari para salafus salih, Rasulullah SAW dan para sahabat yang radhiyallahu anhum ajma'in adalah memperbanyak puasa untuk siap take off di awal Ramadan, sudah tidak perlu menyesuaikan diri lagi. Kalau mau memperbanyak tidur-tidur, gelundang-gelundung, menyesuaikan diri dengan ritme puasa sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, itu insya Allah lebih utama. Meskipun tidur itu juga ada nilai ibadahnya, asalkan diniati untuk tarkul haram. Jadi apa-apa itu kan tergantung niatnya. Anda tidur, niatnya tarkul haram, maka ibadah. Ya Allah, ini kalau saya melek, mesti dosa ini. Saya kalau melek, pasti stalking. Stalking mantan. Kalau saya melek gitu ya, ini saya mesti memenuhi ajakan teman ke tempat maksiat nih. Maka nawaitu an-naum litarkil ma'asi wal haram. Aku niat ya Allah untuk tidur demi meninggalkan maksiat-maksiat dan perbuatan-perbuatan yang haram. Clear, ibadah. Tapi kalau tarkul fardu, keliru. Tarkul wajib, gitu ya, keliru. Niat ingsun tidur supaya kebablasan ora usah sholat asar. Dosa. Tapi kalau niatnya meninggalkan yang haram, maka menjadi ibadah. Maka kalau kita punya aktivitas-aktivitas mubah, itu sebaiknya kita lakukan dengan niat meninggalkan yang haram, itu minimal. Ya Allah, mau makan, makannya enak ini, yes. Makan enak diniati, meninggalkan makan yang haram, ya Allah gitu. Itu. Ikhwan, nikah, ya Allah saya tuh bingung, niat nikah karena apa? Sudah, niat nikahnya itu diniati tarkul haram wal ma'asi, itu insya Allah nilainya ibadah. Jadi kalau kita mau menggampangkan ya soal niat itu, memang noto niat karena Allah itu kan susah. Noto niat karena Allah itu kan tidak mudah. Noto niat karena Allah dalam segala aktivitas itu kan ribet. Nah, salah satu indikator karena Allah itu kan meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, ya, niat hamba yang paling minimal dalam ibadah, dalam hal yang mubah itu tarkul haram, meninggalkan yang haram. Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Ya. Jadi bulan Rajab, bulannya Allah, bulan
untuk mempersiapkan Ramadan. Di dalam bulan Rajab itu terdapat keutamaan-keutamaan setara bulan haram. Amal-amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keutamaan bulan Rajab adalah Allah juga memilihkan bulan Rajab sebagai waktu untuk Nabi SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan ini menurut jumhur mu'arrikh ahli sejarah menyebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj mayoritas menyebut tanggal 27 Rajab. Jadi Rajab, bulan Rajab itu istimewa. Nyatanya Allah pilihkan bulan itu bagi Nabi SAW untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diturunkannya perintah ibadah terpenting di kalangan umat Islam, yaitu ibadah salat. Itu di bulan Rajab. Dipilihkan bulan ini sebagai bulan untuk bertemunya Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang paling terkasih, bulan untuk diturunkannya perintah, dan bahkan perintah itu bukan diturunkan tapi dipanggil yang diberi perintah. Kalau saya kirim perintah kepada anak buah saya dengan cara nyuruh anak buah yang lain datengin gitu ya. Dek, suruh dia begini dek, kamu kesana suruh dia begini. Dengan dek, panggil dia ke sini, aku mau ngomong langsung sama dia. Kira-kira mana yang lebih serius? Yang kedua ya, kalau perintah nih sampaikan ke dia ya untuk gini. Oke, kamu sampaikan ke dia, sana. Itu ya serius. Tetapi jauh lebih serius kalau sampai ngomong, udah, kamu panggil dia, saya mau ngomong langsung, panggil sini. Nah, itu berarti sangat serius. Dan itu perintah salat. Dan itu perintah ibadah terpenting yang menjadi indikator keislaman atau kekufuran seseorang. Yaitu batasnya adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Maka ijma' ulama semua madhab, dosa meninggalkan salat itu lebih besar dari semua dosa besar. Lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa minum khamr, lebih besar dari dosa mencuri, lebih besar dari dosa lari dari medan perang, lebih besar dari semua dosa yang lain adalah tarkus salah. Ya bukan berarti kalau begitu yang penting sholat terus ya, dosa-dosa yang lain nggak apa-apa ya, bukan. Tetapi untuk menjadi pengingat penting bagi kita saking seriusnya soal sholat itu, maka tarkus salah itu menurut para ulama lebih besar dosanya dari semua dosa besar. Lebih besar dosanya dari semua dosa besar, karena dia adalah batas antara mukmin dengan kekufuran. Tentu sama-sama meninggalkan sholat itu level dosanya juga beda-beda. Meninggalkan sholat, yakin itu wajib, dia karena kemalasan atau karena kelalaian, lalu nyesel, getun, nah itu tentu dosanya berbeda dengan yang meninggalkan sholat, santai saja. Atau yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia mengatakan, sholat itu tidak wajib. Kalau sudah mengatakan sholat itu tidak wajib, maka hukumnya kufur karena menentang Quran. Ini jadi berbeda-beda juga. Meskipun sekali lagi dosa tarkus salah itu mengalahkan dosa-dosa yang lain. Sebaliknya kalau sholatnya dijaga, tentu sholat itu yang akan menjaga dia dari yang keji dan yang mungkar. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan itu dipilihkan Allah, perintahnya turun di bulan Rajab. Dan itu dipilihkan Allah saat untuk bertemu dengannya antara Muhammad SAW kekasih yang paling mulia secara langsung itu di bulan Rajab. Jadi tetap ini istimewa. Kenapa Allah nggak milih Ramadan? Kenapa Allah nggak milih Syawalan sekalian halal bihalal gitu ya? Kenapa Allah nggak milih bulan Dzulhijjah? Ternyata yang dipilih untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW justru adalah bulan Rajab. Ini keistimewaan yang sangat istimewa, tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain selain bulan Rajab. Inilah bukti bahwa Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian amalan utama apakah yang dikerjakan di bulan Rajab? Para ulama sepakat bulan Rajab bulan taubat. Maka yang pertama yang terbaik diamalkan di bulan Rajab adalah banyak bertaubat secara umum maupun khusus dan banyak beristighfar kepada Allah. Maksud bertaubat secara umum ya memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Itu taubat secara umum. Maksud taubat secara khusus, kita memang mendata dosa-dosa kita yang khusus, mungkin termasuk dosa besar, lalu kita taubati bulan ini. Jadi naudzubillah min dalik, misalnya ada yang pernah jatuh ke dalam dosa besar, berzina misalnya, atau dosa-dosa besar yang lain. Saat taubatnya secara khusus adalah bulan ini sangat afdal, sangat utama, bulan Rajab. Gak usah nunggu Ramadan, ini Rajab, selesaikan di Rajab, gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan sudah dalam keadaan bersih, diampuni oleh Allah, sehingga fokusnya ibadah kita bukan cuma lagi membersihkan dosa, tapi diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syahrut taubat. Bulan Rajab ini bulan taubat, saatnya bertaubat secara umum maupun bertaubat secara khusus atas dosa-dosa tertentu yang mungkin ada dalam catatan kita. Penting untuk ditaubati secara khusus. Kemudian yang kedua, bulan Rajab adalah momentum untuk memperbaiki sholat kita. Karena dia adalah bulan di mana diturunkan perintah sholat. Maka perhatian kita di bulan Rajab tentu adalah tentang sholat. Nah, yang masih kemudian memiliki PR di dalam sholat, selesaikan di bulan ini. Apa PR itu? PR ilmu. Wah, ternyata saya belum tahu caranya sujud sahwi. Wah, ternyata saya selama ini belum paham betul tasyahud itu urutannya yang benar seperti apa. Wah, ternyata di bulan ini saya pun belum ngeh gitu ya, bacaan doa apa saja yang mungkin dan boleh dibaca saat kita sujud. Padahal sujud diperbolehkan memperbanyak doa. Tapi ternyata baru baca saya bahwa meskipun boleh membaca doa apapun pada saat sujud, tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu mulia, sedangkan sujud saat menghinakan diri di hadapan Allah. Sehingga menurut ulama Syafi'iyah, makruh membaca ayat Al-Quran di kala sujud. Sehingga meskipun berdoa, jangan dengan doa yang berasal dari ayat Quran. Ini contoh, ini kan ilmu gitu ya. Ini PR kita tentang ilmunya sholat, monggo. Wah, ternyata saya belum tahu apa ilmunya sholat sunnah. Kalau kita datang ke masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah, baru dapat 1 rakaat, kemudian iqamat. Apa yang perlu dilakukan? Kalau baru dapat 1 rakaat sholat sunnah, terus sudah iqamat, apa yang perlu dilakukan? Gak usah dibatalkan, diputus. Itu tidak batal, pahalanya tetap di sisi Allah. Pahalanya sudah masuk di dalam catatan malaikat, pahalanya sudah tetap di sisi Allah, tapi sholatnya diputus bergabung dengan shaf jamaah. Tidak usah nekat, baru takbiratul ihram, sudah iqomah, sholat sampai selesai, ganggu penyusunan shaf. Ini tidak pada tempatnya. Jadi sunnahnya kalau sudah iqomah, maka sholatnya diputus untuk mengikuti sholat yang fardu. Jangan khawatir, itu sudah dapat pahala, gitu ya. Tapi kalau sudah tasyahud akhir ya enggak apa-apa, tinggal salam gitu ya. Sudah sujud terakhir, wah ini tinggal duduk, baca tasyahud yang paling ringkes, terus salam dapat, enggak apa-apa, boleh diselesaikan. Kalau memang mantapnya untuk diselesaikan, tapi bahkan pun kalau tidak diselesaikan pun tidak masalah. Oh, adab-adab ke masjid ternyata saya belum tahu. Kalau datang sholat berjamaah ke masjid sudah ketinggalan, apa yang harus dilakukan? Lari? Jangan. Nabi SAW melarang berlari, janganlah dia berlari-lari, tetapi berjalanlah dengan penuh haibah, dengan penuh wikor, dengan penuh
ketenangan dan juga penuh penghormatan karena dia ketika berjalan menuju sholat jamaah, fahuwa fi halil jamaah, dia sudah berada dalam keadaan berjamaah. Enggak perlu tergesa-gesa. Wah sayang Tat, kehilangan 1 rakaat, enggak apa-apa, sambung aja. Kalau sudah sampai di masjid, sudah masbuk, apa yang harus dilakukan? Segera bergabung, jangan berpikir untung rugi. Wah Tat, lagi sujud pertama nih, kalau saya gabung, rugi. Sudah telat kok mikir rugi. Kadang-kadang saya lihat ada orang mau bergabung sholat jamaah karena imamnya baru sujud pertama, dia nungguin berdiri. Padahal itu rakaat kedua, jadi nungguin tasyahud awal, baru setelah imamnya berdiri, dia takbir. Jangan, begitu sampai di situ bergabung, nggak usah ngitung untung rugi. Wah nanti sujud saya terus kebanyakan. Enggak, segera bergabung itu bagian dari adab. Maka Anda bisa dalam satu sholat itu tasyahud 4 kali. Sholat apa kira-kira? Jadi makmum itu tahiyatnya 4 kali. Itu maghrib. Anda datang pas rakaat kedua sedang tasyahud awal, lalu Anda bergabung ikut tasyahud awal, naik imam. Dia rakaat ketiga, kita rakaat pertama pakai tasyahud juga, gitu ya. Terus nanti dia salam, kita naik rakaat kedua pakai tasyahud lagi, terus kita naik lagi rakaat ketiga pakai tasyahud lagi. Jadi kalau salat maghrib masbuk dapat rakaat kedua sedang tasyahud, insya Allah tasyahudnya 4 kali. Itu dulu saya pernah jadikan soal untuk lomba cerdas cermat agama. Jelaskan bagaimana seorang yang ikut sholat berjamaah fardu bisa tasyahud 4 kali. Ternyata bisa gitu ya, jadi sholatnya sholat maghrib, datangnya pas rakaat kedua, imamnya sudah tasyahud. Itu Anda akan tahiyat 4 kali. Tapi asasinya begitu datang gabung, ya sudah takbir terus ikuti gerakan imam sedang ngapain? Jangan berpikir untung rugi, itu ya. Wah, baru sujud, nanti tak tunggu sampai berdiri saja gitu. Wah, ini bikin nggak kompak gitu ya. Ini bikin nggak kompak. Kecuali ada keperluannya misalnya bagian si dokumentasi nyoting orang sholat, nyoting yang lagi sujud, ini bisa lagi. Nunggu naik ke atasnya. Ini ya, jadi yang kedua yang perlu kita benahi sholat kita. Setelah taubat, istighfar, yang kedua adalah soal sholat. Ini saatnya momentum untuk memperbaiki sholat. Yang belum tahu ilmunya, tanyakan ilmunya. Yang belum tahu hukum-hukumnya, tanyakan hukum-hukumnya. Gitu ya. Contoh lagi sholat di rumah, di kamar, ada yang ketuk pintu. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kan kita melaksanakan sesuatu itu, nyari contohnya itu nggak ketemu. Contoh, dia lagi sholat, ada yang ketuk pintu, terus takbirnya dikeraskan, Allahu Akbar, biar dengar gitu. Nggak ada contohnya. Yang ada contoh, Rasulullah pernah sholat di bilik, kemudian Aisyah minta izin masuk. Maka beliau mundur, buka pintu, terus balik sholat lagi. Itu malah ada contohnya. Iya, itu malah ada contohnya. Mungkin sekarang nanti membahas, Ustaz itu sudah berapa gerakan di dalam sholat yang gerakan itu non sholat. Ya nyatanya ada contohnya di dalam hadis. Sholat sambil gendong anak, ada contohnya. Di mana Rasulullah SAW kemudian menggendong Ummamah binti Abil As, cucu beliau, ketika berdiri digendong sambil beliau membaca surat Al-Fatihah dan surah pendek, kemudian ruko itu diletakkan, iktidal digendong lagi, sujud diletakkan lagi, duduk di antara dua sujud dipangku, gitu ya, sujud diletakkan lagi, berdiri diangkat lagi. Itu Nabi SAW sholat bersama Ummah binti Abil As. Itu malah ada contohnya. Satu lagi yang saya bingung nyari contohnya adalah menobatkan orang masbuk menjadi imam dengan cara menepuk pundaknya.
Itu cari di kitab fikih manapun nggak ketemu ya contohnya. Dan nggak ketemu dari zaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, itu nggak ada cerita begitu. Tapi di Indonesia kan kita ketemu di mana-mana. Ujuk-ujuk ditepuk, wah ini berarti saya ditunjuk jadi imam gitu. Itu juga sudah tahu gitu. Ternyata tidak ada contoh. Yang ada contoh apa? Sodakoh. Sodakoh itu bagaimana? Ada makmum, sudah ketinggalan sholat, sholatnya sudah bubar. Dia pengen dapat pahala jamaah, maka yang harus dilakukan apa? Orang yang tadi sudah ikut sholat berjamaah diminta tolong jadi imam. Mas bro, tolong ngimami saya, sodakoh kepada saya sholat fardu, jenengan sunnah ngimami saya. Itu malah ada contohnya. Paham ya? Jadi kalau wah sholatnya udah selesai, waduh ini gimana jamaahnya? Ya nunjuk imam juga boleh. Tapi kalau sendiri nggak ada imam, caranya dengan minta sodakoh dari orang yang sudah sholat. Bro, minta sodakoh, gimana? Tolong saya diimami. Wah saya berarti sholat lagi. Rugi yo gitu kan. Enggak, itu kalau berkenan. Jadi bahkan dulu di kalangan sahabat ada sahabat yang selalu jadi makmumnya Rasulullah SAW sekaligus imam di kampungnya. Namanya Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal itu kalau sholat fardu datang ke Masjid Nabawi naik unta, ikut sholat di belakang Rasulullah SAW, begitu Rasulullah SAW, dia naik ke untanya, pulang ke kampungnya, ngimami di kampungnya. Jadi kampungnya Mu'ad bin Jabal itu sholatnya selalu agak lebih mundur. Karena nunggu imamnya pulang dari Masjid Nabawi. Itu malah ada contohnya. Jadi ini yang kemudian kita perlu meningkatkan ilmu kita tentang sholat, memberesi, prakteknya juga begitu. Mungkin bapak-bapak ada yang intensitasnya berjamaah di masjid berapa persen Pak dari sholat fardu yang 5 kira-kira? Mungkin baru 40% isya dan subuh, nah, besok ditingkatkan jadi 60% gitu ya. Maghrib, isya, subuh, minimal begitu ya. Atau malah dapat duhur asar selalu di kantor malah berjamaah ya Pak ya. Ya nggak dapat subuhnya karena kerinan. Berarti yang perlu ditingkatkan subuhnya dan lain sebagainya. Ini waktunya untuk memperbaiki sholat kita. Ya, ini waktunya untuk memperbaiki salat kita. Bulan Rajab, momentum. Yang ketiga, amalan yang utama dikerjakan di bulan Rajab seperti sudah kita singgung tadi adalah puasa. Puasa di bulan Rajab dengan memperbanyaknya, ya minimal Ayyamul Bidnya dapat, atau Senin Kemisnya dapat, atau ada yang mau lebih utama dengan Daudnya dapat, silakan. Dipilih monggo gitu ya, atau puasa mutlak. Puasa mutlak itu yang nggak usah tertentu hari, nggak usah tertentu apa, nawa itu puasa ya puasa gitu ya. Ini dipersilahkan di bulan Rajab. Dan tadi diniatkan sebagai salah satunya untuk menyambut, memperkuat diri kita menjelang Ramadan. Kemudian amal yang lain yang utama juga di bulan Rajab adalah berinfak. Terlebih berinfak ini sebagai syiar untuk menyambut ibadah-ibadah yang lebih utama lagi. Nanti teman-teman dari Dompet Duafa memiliki program-program di bulan Rajab ini untuk berbagai daerah, termasuk daerah-daerah tepian, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok. Ada berbagai penggalangan dana yang dapat dipilih program-programnya tentang wakaf Quran, tentang santunan untuk persalinan di daerah terpencil, menyelamatkan nyawa para ibu dan anaknya, dan lain sebagainya. Silakan nanti diikuti program-program dari teman-teman Dompet Duafa. Benar ya Mas ya? Salah lembaga nanti saya ngomong gitu. Ini dompetnya Dompet Duafa, tapi yang ngisi insya Allah saya doakan semuanya jadi agnia gitu ya. Nanti kita bikin lembaga baru Dompet Agnia gitu Mas ya. Biar bisa selalu menyantuni Dompet Duafa gitu. Jadi ini
amal-amal utama di bulan Rajab. Nah, kemudian materi berikutnya peristiwa-peristiwa penting di dalam sirah yang terjadi pada bulan Rajab. Yang paling masyhur, yang paling dikenal tentu saja adalah Isra wal Mi'raj. Nah, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah terdapat dua pendapat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Ibunda kita Aisyah itu hadisnya digunakan sebagai dalil oleh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kemudian kalau ulama mutaakhirin Syekh Al-Albani untuk menyebutkan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj hanya ruhnya. Hanya ruhnya. Jadi yang di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya ruhnya Rasulullah SAW. Itu dari perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ruhnya. Tetapi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dengan seluruh dirinya. Dalilnya Al-Quranul Karim suratul Isra, firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Di situ kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah misalnya Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam Badruddin Aini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Qadi Abu Ya'la, dan hampir semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kata bi'abdihi yang memperjalankan hambanya, kata abd merujuk kepada zahiran wa batinan, lahir batin seluruh diri beliau, fisiknya, jasadnya maupun ruhnya semuanya di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan ini adalah pendapat jumhur sahabat, Rasulullah Isra Mi'raj dengan fisiknya maupun ruhnya kesemuanya, karena inilah hujahnya, karena kalau hanya ruhnya maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan meragukan Isra dan Mi'raj itu sampai menentangnya dengan penentangan yang keras. Nah kalau cuma ruhnya ya terserah kamu mau berhayal ya Muhammad, kan gitu. Justru orang Quraisy menentang dengan keras dan itu menjadi ujian bagi orang-orang beriman untuk yakin sepenuhnya, karena memang Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj dengan ruh maupun jasadnya, seluruhnya. Kalau enggak mungkin Abu Bakar digebukin hanya karena membela bahwa Rasulullah SAW, enggak, Rasulullah itu cuma rohnya kok. Kalau cuma bilang gitu enggak mungkin digebukin Quraisy. Jadi Abu Bakar digebukin Quraisy itu pasti karena beliau membela Rasulullah itu Isra wal Mi'raj dengan seluruh fisik maupun ruhnya. Ini yang menjadi pendapat jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini terjadi pada Amul Huzn, tahun kesedihan. Pada tahun itu wafatlah istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Pada tahun yang sama meninggallah Abu Talib, paman yang selalu membela dan melindungi beliau. Yang lebih membuat beliau sedih, Abu Talib wafat dalam keadaan belum beriman kepada risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun itu, tahun ke-11 Bi'sah, tahun ke-11 kenabian, adalah tahun yang paling pahit dalam dakwah, karena Nabi SAW menghitung hampir seluruh kota Mekah sudah tidak mungkin lagi didakwai. Tidak ada celah sedikit pun untuk mendakwai penduduk Mekah. Jadi sekarang adanya sudah orang beriman yang jumlahnya sangat sedikit, dan orang-orang yang benar-benar kafir kepada Allah dan Rasulnya yang jumlah mereka sangat banyak. Intimidasi semakin keras, penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain semakin mengerikan, kedoliman semakin merajalela, ketertekanan semakin berat, dakwah sudah tidak berkembang. Sampai Rasulullah kemudian berpikir dakwah harus sudah keluar, tidak hanya menyasar penduduk Mekah tapi penduduk-penduduk di luar Mekah, sehingga beliau di tahun ke-11 itu berangkat menuju ke Taif,
dan terjadilah peristiwa Taif yang juga sangat menyedihkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nih, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, adakah hari ya Rasulullah di dalam hidupmu yang lebih berat daripada hari Uhud? Nah, hari Uhud itu Rasulullah terluka, cincin-cincin besi melesak ke dalam pelipis beliau, wajah beliau berdarah-darah, gigi beliau pecah, paman beliau dibunuh dengan cara yang keji, sahabat-sahabat beliau gugur dan dibantai orang-orang Quraisy dengan sangat kejam gitu ya. Nah, Aisyah tanya, ada enggak hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Kata Nabi, hari Taif. Hari yang lebih berat daripada hari Uhud adalah hari Taif. 3 hari 3 malam berdakwah mendatangi seluruh penduduk Taif, beliau terus diusir-usir sampai hari ketiga seluruh kota Taif mengusir beliau, melempari beliau dengan batu gitu ya, sampai beliau harus berlari menyelamatkan diri keluar dari kota Taif, bersembunyi di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, berlindung di sana kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu apa yang diadukan. Kalau Anda mendakwai satu kampung 3 hari 3 malam dilempari batu, dikuyok-kuyok, dilempari sampah, dikejar-kejar gitu ya, apa yang akan Anda doakan kepada Allah? Allahumma ini ashku ilaika, ya Allah aku adukan kepadamu. Apa yang diadukan kira-kira? Kalau kita kan yang kita adukan, ya Allah aku adukan kepadamu kejahatan mereka, kezaliman mereka, pengusiran mereka gitu ya. Rasulullah SAW ternyata tidak. Yang diadukan adalah dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu yang diadukan kepada Allah bukan perlakuan orang. Yang diadukan kepada Allah, dia merasa, ya Allah betapa lemahnya aku. Ya Allah betapa sedikitnya upaya yang bisa aku lakukan. Subhanallah ya. Sampai ketika cerita paling terkenal, Rasulullah dengan Adas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah di Qarnul Manazil atau Qarnus Sa'alib, Jibril turun membawa malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan orang-orang yang sudah menyakiti beliau, tapi beliau menjawab, tidak wahai Jibril, aku ingin diutus menjadi pembawa rahmat bukan penyebab adab. Aku berharap kalau mereka tidak mau beriman, maka dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka kelak akan lahir orang-orang yang akan mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Jadi ini peristiwa yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj. Itu didahului dengan Amul Huzn, tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun duka cita. Menjelang Isra dan Mi'raj pada malam itu, Nabi SAW dibawa oleh Jibril dan Mikail alaihissalam, dibaringkan di dekat mata air Zam-Zam, dibedah jantung beliau, dibuka, kemudian dikeluarkan darinya kesedihan dan ketakutan, kesedihan dan kegelisahan, semuanya digantikan dengan ketenangan dan optimisme. Lalu Rasulullah diajak beperjalanan dengan burak. Burak itu barq, disebutkan burak itu kecepatannya sejauh jangkauan matanya. Kalau dia menatap satu titik, dalam satu kejap dia sudah sampai di titik itu. Kata burak itu artinya barq, barq artinya cahaya, berarti kira-kira kecepatannya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik gitu ya. Jadi itu kecepatan cahaya. Dan Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis beliau mengimami semua nabi dan rasul. Di belakang beliau ketika beliau naik ke langit, take off-nya dari Qubbatus Sakhrah. Di Qubbatus Sakhrah, kenapa disebut Qubbatus Sakhrah? Di masjid, bagian dari Masjidil Aqsa yang kubahnya berwarna emas, bangunannya berbentuk segi 8, itu disebut Qubbatus Sakhrah, kubah batu, Dome of the Rock, karena di dalamnya terdapat batu. Batu itulah yang menjadi tempat take off-nya Rasulullah SAW menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut sebagai Dome of the Rock atau Qubbatus Sakhrah. Itu secara ringkas ya, Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian. Kemudian ada peristiwa lain yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Tapi sebelum itu, tahun kedua Hijriyah, turunnya perintah pemindahan kiblat.
dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu juga bulan Rajab. Nah, istimewa kan? Ternyata yang dipilih untuk mindah kiblat selain perintah sholat, yang soal mindah kiblat juga bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Kemudian tahun ke-9 Hijriah, bulan Rajab adalah bulan wafatnya seorang muslim yang menyembunyikan keislamannya, tapi dia muslim yang baik dan mulia, namanya Najasyi As-Samah, Raja Habasyah. Maka dengan wafatnya Najasyi As-Samah, Rasulullah mensyariatkan salat ghaib. Diberitakan oleh Jibril, Najasyi meninggal, maka Rasulullah melaksanakan salat ghaib di Madinah. Kenapa? Karena di negerinya sendiri jasadnya Najasyi As-Samah dirawat di Upokoro, di Pulasara secara Nasrani. Karena dia dianggap Nasrani oleh rakyatnya, gitu ya. Karena dia memang menyembunyikan keislamannya. Dan Rasulullah memang mewasiatkan Najasyi As-Samah tidak perlu mendeklar keislamannya. Kalau dia mendeklar keislamannya maka dia akan digulingkan dari tahta dan dia tidak bisa melindungi kaum muslimin yang ada di wilayahnya. Jadi dia memang menyembunyikan keislamannya. Jadi pernah isunya bocor bahwa beliau masuk Islam, gitu ya. Kemudian adiknya memimpin pemberontakan yang didukung oleh gereja. Akhirnya kemudian beliau berhasil mengalahkan, lalu rakyatnya tetap demo menghendaki, Tuan Raja, apakah engkau berubah pindah agama? Lalu Najasyi As-Samah itu sebelum keluar pidato, dia nulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di selembar kertas, kertas itu diletakkan di saku bajunya. Kemudian dia menghadap kepada rakyatnya, ditanya oleh rakyatnya, apakah Tuan Raja pindah agama? Keyakinanku tetap masih seperti ini, tidak akan pernah berubah. Nah, beliau nepuk-nepuk sakunya yang ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu memang beliau diminta untuk tetap menyembunyikan keislamannya supaya tetap bisa melindungi kaum muslimin di Habasyah. Nah, ketika beliau wafat tidak ada yang menyolatkan beliau di sana, jelas. Maka Rasulullah memimpin salat ghaib dari Madinah. Inilah awal mula disyariatkannya salat ghaib. Kalau ada orang yang meninggal di kejauhan, kita tidak bisa mensolatkan dengan hadir, maka kita solatkan secara ghaib. Disinilah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, yang namanya salat ghaib itu hukumnya terbuka untuk siapapun, dimanapun, kapanpun bisa salat ghaib meskipun di sana disolatkan. Jadi kalau kita mencintai seseorang, misalnya kita punya guru kiai, ya di sana sudah ada yang ngurus. Tapi kita pengen tetap nyolatkan, maka boleh salat ghaib menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang lain. Tapi kalau mazhab Hambali sebagian berpendapat karena yang namanya salat jenazah itu fardu kifayah, kalau di sana sudah ada yang mensolati tidak perlu salat jenazah. Maka menurut pendapat ini yang perlu kita solati secara ghaib adalah misalnya korban kecelakaan yang tidak terurus dan tidak disolati secara hadir di sana, itu boleh disalat ghaib, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini perbedaan pendapat. Tapi kalau saya lebih cenderung ya terbuka, saya lebih cenderung pada pendapat mazhab Syafi'i di mana ya namanya pengen sholat jenazah, menghormati orang yang kita cintai dimanapun kapanpun tidak ada masalah, gitu ya. Jadi dalilnya umum tentang sholat ghaib. Kemudian yang berikutnya peristiwa tahun ke-9 Hijriah juga, bulan Rajab adalah bulan dari peristiwa perang Tabuk, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul mundur bala tentara Romawi berkekuatan 200.000 legiun reguler yang dikirim Heraklius untuk bersiap-siap menyerang Madinah. Rasulullah membawa 30.000 sahabat bergerak dari Madinah ke arah utara. Kemudian kabar ini sampai kepada pasukan Romawi, lalu mereka ditarik mundur karena 2 tahun sebelumnya mereka pernah berhadapan dengan kaum muslimin dan 100.000 legiun reguler Romawi plus 100.000 Nasrani Arab dipukul mundur oleh hanya 3.000 kaum muslimin di peperangan yang disebut sebagai perang Mu'tah. Di perang Mu'tah itu 3 panglima muslimin gugur, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Tetapi kemudian
pasukan kepemimpinannya diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid. Nah, dengan strategi yang sangat jitu, Khalid membalik-balik struktur pasukannya, yang kanan jadikan kiri, kiri jadikan kanan, yang depan jadikan belakang, belakang jadikan depan, sehingga pasukan Romawi mengira kaum muslimin dapat reinforcement, dapat pasukan bantuan, sehingga kemudian mereka ditarik mundur karena ketakutan. Jadi pada perang Mu'tah itu kaum muslimin yang gugur hanya beberapa puluh orang, sementara pasukan Romawi yang tewas itu ribuan. Sehingga ini 2 tahun yang lalu 3.000 saja, kita 100.000 KOE bro. Sekarang yang datang Muhammad bawa 30.000 bro. Mundur. Ya, itu terjadi pada tahun ke-9 bulan Rajab, dipukul mundurnya pasukan Romawi oleh Rasulullah SAW di perang Tabuk yang disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang sulit karena berangkat dalam keadaan paceklik, berangkat dalam musim panas yang sangat tinggi panasnya dan sangat kering gitu ya, berangkat dalam biaya yang sangat terbatas sehingga sangat susah. Sayyidina Utsman sampai menanggung 3.000 orang untuk diangkut dengan kendaraan dan perbekalannya oleh beliau dan lain sebagainya. Ini ujian yang luar biasa bagi orang-orang beriman pada saat itu di perang yang disebut sebagai perang Tabuk tahun ke-9. Kemudian beberapa tahun kemudian di tahun ke-16 Hijriah terjadi peristiwa lain yang bersejarah, pembebasan kota Damaskus. Ibu kota timur kesayangan Heraklius itu Damaskus. Dan sejak Heraklius keluar dari Damaskus, dia sudah mengucapkan wada'an. Selamat tinggal, kami tidak akan pernah lagi sampai kepadamu. Itu dibebaskan oleh pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada bulan Rajab. Kemudian dalam sirah peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Rajab, di antaranya adalah pertempuran pembebasan Baitul Maqdis pada masa Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala juga terjadi di bulan Rajab. Ini salah satu monumennya, jadi makanan kesukaan saya sekarang namanya nasi maklubah. Jadi ceritanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis itu, ibu-ibu di Baitul Maqdis itu bikin tasyakuran dengan memasak badinjaniyah. Badinjaniyah itu artinya nasi dimasak pakai terong. Nasi dengan terong, maka disebut badinjaniyah. Tapi cara masaknya itu ibu-ibu ini unik. Paling bawah di panci itu diletakkan daging, dimasak dulu sampai dagingnya empuk. Kemudian di atas daging ini diletakkan terong, wortel, kentang. Kemudian di atasnya baru nasi yang sudah dikaru dituangkan. Dimasak sampai tanak, kemudian dari panci masak ini dihidangkan ke nampan dengan cara ditumplak. Tahu ditumplak? Dibalik blek sehingga nasinya jadi di bawah, di atasnya sayur-sayuran tadi terong, kentang, wortel, kemudian paling atasnya daging. Maka karena ditumplak dibalik gitu ya, Salahuddin Ayyubi tanya, ini kenapa? Masakannya namanya apa? Kok enak sekali dan kok dibalik? Maka sejak saat itu nasinya disebut sebagai nasi maklubah. Meskipun dulu disebut badinjaniyah. Kenapa disebut badinjaniyah? Ya orang Arab itu kalau masak nasi tergantung dicampur apa itu jadi namanya. Kalau dicampur minyak samin jadi nasi samin gitu ya. Kalau dicampur saffron nanti namanya jadi biryani. Kalau dicampur dengan apa namanya, ini namanya mandi, ini namanya kapsyah gitu ya. Kalau kita kan bedakan susah. Apa bedanya mandi sama kapsyah gitu. Susah gitu ya, tapi ya itu karena beda bumbunya sedikit mereka ganti namanya. Gitu ya, sama dengan roti ya. Jenis-jenis roti di Eropa itu kan kita juga bingung kalau disebutkan. Kita taunya roti. Sama dengan orang luar negeri ngelihat lemper, armarem gitu ya. Semar mendem, jadah manten,
jadah gitu ya, oran-oran, terus apa lagi? Itu kan semuanya bagi mereka rice gitu. Sama kita lihat roti macam-macam gitu ya, itu kita nyebutnya roti. Mereka padahal ada baguette, ada apa. Ya namanya berbeda. Sama kita taunya kurma. Padahal di sana kurma itu ya macam-macam banget gitu ya. Itu. Jadi ya tergantung kebudayaan. Jadi kalau ada yang mensimplifikasi bahasa Jawa lebih kaya daripada bahasa Inggris gitu. Soal apa misalnya? Nasi. Ya ora, mergone yang Jawa kayak sego kok gitu ya. Maka kita punya varian kata yang sangat banyak untuk nasi. Tapi kita nggak punya varian kata yang banyak untuk gandum. Kita nggak tahu bedanya barley sama apa namanya? Whey sama itu kan gandum semua bagi kita. Nggak tahu bedanya, tapi mereka punya kosakata sendiri. Kurma juga begitu, mana rutop, mana tamer, mana ini. Belum lagi jenisnya ya, mana yang sukari, mana yang khudori, mana yang ambar, mana yang ajwah, mana yang gitu ya. Itu kan kita yang taunya kurma gitu. Itu karena kebudayaan setempat. Kok jadi cerita kuliner ya? Ini salah arah ini gitu ya. Kalau begitu kita cukupkan dulu kajiannya gitu ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما